Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Allah menjelaskan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kaum Yahudi. Kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani Najran ketika mereka bertukar pikir di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berucap. Apa ucapan mereka kaum Yahudi? Kata mereka, la yadkhulaha illal yahud. Mereka meyakini tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kaum Yahudi. Kata siapa? Kata orang Yahudi. Mereka beranggapan surga itu hanya untuk kaum Yahudi. Selain Yahudi tidak akan bisa masuk surga. Kata siapa? Kaum Yahudi. Lalu kaum Nasrani mengatakan juga, nggak mau kalah dia juga, ya. Dia berkata tidak akan masuk surga kecuali kaum Nasrani. Jadi masing-masing nggak mau kalah. Kaum Yahudi mereka tidak mau kalah, kaum Nasrani tidak mau kalah, merasa dirinya paling benar, ya. Sehingga selain Yahudi semua neraka, yang masuk surga hanya Yahudi. Kata siapa? Kaum Yahudi. Kata kaum Nasrani, selain Nasrani semua neraka, gak ada yang masuk surga kecuali kaum Nasrani. Maka turun ayat wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. Ayat ini turun untuk menjelaskan ucapan mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Maka Allah katakan tilka amaniyuhum, bahwa itu ucapan mereka mengatakan surga hanya untuk kaum Yahudi, kata Yahudi. Nah, kata kaum Nasrani surga hanya untuk kaum Nasrani. Kata Allah tilka amanihum, bahwa itu ucapan adalah keinginan-keinginan nafsu mereka saja yang kosong daripada argumen. Bukti-bukti tidak ada. Itu hanya lamunan-lamunan saja, ya. Omong kosong, kedustaan itu omongan, bukan kebenaran, gitu kata Allah. Tilka amaniyuhum, bahwa itu ucapan adalah keinginan nafsu-nafsu mereka saja, ya. Ucapan-ucapan kosong dari argumen, dari bukti-bukti yang benar. Kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lahum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ucapkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum Yahudi, kepada mereka kaum Nasrani yang mengatakan surga hanya milik mereka, ucapkan mana bukti bahwa surga hanya untuk mereka? Apa buktinya? Mana di dalam kitab mana surga hanya untuk kaum Yahudi? Dalam kitab mana surga hanya untuk kaum Nasrani? Tidak ada, ya. Itu adalah omongan dusta, omongan yang kosong daripada dalil dan bukti yang benar. Itu omongan hanya angan-angan, keinginan hawa nafsu mereka. Lalu Allah menjelaskan, bala, kata Allah, memang akan masuk ke dalam surga selain mereka. Yang akan masuk kepada surga Allah selain mereka kaum Yahudi, selain mereka kaum Nasrani, selain mereka orang-orang yang musyrik. Siapa yang akan masuk surga? Bala, pasti, ya, benar sebenarnya. Man aslama wajhahu lillah. Siapa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, artinya tunduk taat kepada Allah, hidupnya hanya mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan. Hidupnya hanya mengikuti perintah-perintah Allah, tunduk kepada aturan Allah, ya. Itu kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah.
Siapa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni tunduk patuh terhadap perintah Allah, wa huwa muhsinun, dan dia dibarengi bahwa dia orang yang berbuat baik, yakni orang yang tauhid. Dia tunduknya kepada perintah Allah disertai dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan kebaikannya itu disertai dengan iman kepada Allah. Apa keuntungannya kata Allah? Falahu ajruhu inda rabbih, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala atas amal tersebut di hadapan Tuhannya, yakni surganya Allah. Jadi surga Allah, Allah berikan kepada orang yang hidupnya tunduk patuh terhadap perintah Allah, terhadap aturan Allah, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keimanan, ya, melaksanakan tunduk patuhnya kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allahnya disertai dengan keimanan. Orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, jaminan Allah apa? Yang pertama akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kedua, jaminan bagi orang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah. Ya, jadi kita ini harus tunduk patuh atas aturan-aturan Allah, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, meskipun tidak sampai akal kita, meskipun tidak sampai. Kalau itu datangnya dari Allah, kalau itu datangnya dari Rasul, kita harus terima, kita harus percaya, kita harus tunduk patuh atas apa saja yang datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jaminan bagi orang yang hidupnya hanya tunduk patuh terhadap perintah Allah, dia lebih mengutamakan perintah Allah daripada keinginan hawa nafsunya. Ya, contoh sholat, cik eta nafsu orang karena sholatnya itu sono wae atau haroream, haroream. Dia paksa untuk sholat, ya, ngaos, contoh haroream atau sono wae karena ngaos haroream, dipaksa ngaji, dipaksa terus, dia paksa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, nafsunya terus dilawan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau perempuan keinginannya apa? Kalau perempuan inginnya membuka aurat, dia paksa untuk menutup aurat. Contohnya seperti itu. Pokoknya segala perintah Allah dia lakukan dan disertai dengan keimanan, ya, melaksanakan amal solehnya dengan keimanan. Ya, dipaksa untuk melaksanakan perintah Allah disertai dengan keimanan. Yang pertama, Allah siapkan surga baginya. Yang kedua, wala khaufun alaihim, orang tersebut tidak akan terkena rasa takut. Wala hum yahzanun, mereka tidak sedih nanti di akhiratnya, di dunianya tidak takut oleh selain Allah. Takutnya hanya kepada siapa? Allah. Teu sieun malarat, teu sieun kokoro, teu sieun sangsara, teu sieun teu boga duit. Orang sieun teu boga duit. Sieun. Ya, sieun teu boga beas. Sieun teu kabayar. Teu kabayar kreditan sieun teu. Sieun. Urang mah loba kasih. Naon sababna bakasian tah can tunduknyaan urang kana perintah Allah na. Di mana urang geus nyaan tunduk, awak urang nyaan tunduk ke Allah, hate urang tunduk ke Allah, beda geura. Nya, kahariwang urusan dunia teh laleungitan. Kahariwang urusan dunia ical laleungitan. Padahal loba hariwang teh urusan dunia aja. Aya urusan akhirat mah teu hariwang. Teu hariwang. Salat can husu wae teu hariwang. Aya urang salat teh geus husu acan. Acan hariwang teu. Ente teh hariwang. Salat can husu teu hariwang. Hate can bersih teu hariwang. Nya gitu. Nah, aya urusan dunia mah hariwang pisan. Hariwang hariwang eueuh nu meuli. Tah kan hariwang. Mun tukang dagang, hariwang teu aya anu ngagaleun. Mun tukang tani hariwang kumaha? Pan teu panen. Minum loba hariwang. Tah keur jalma nu tunduk ka Allah, bener-bener nauhidkeun ka Allah, bakal dileungitkeun urusan kahariwang urusan dunia ku Allah. Leungit tenang. Hirupna teh tenang. Leungit kahariwang. Keur jalma nu nyaan tunduk hatena ka Allah,
nyaan tunduk awakna jeung hatena ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kahariwang urusan dunia laleungitan. Oge kahariwang kasedih ke di akhirat moal panggih jeung kahariwang kasedih ke di akhiratna. Batur mah sararusah ke di akhirat, batur mah sarusah ke di alam kuburna. Keur jalma nu nyaan tunduk kana parentah Allah, nu bener-bener ngutamakeun parentah Allah, leungit kasusah kabingung. Hoyong Ica kasusah kabingung urang. Ah, itu modalna teh sing taat, sing ngagugu ka pangeran. Ya, sing nyaan nauhidkeun ka Gusti Allah, sing bener tundukna urang kana piwarangan Gusti Allah. Tadi mana urang geus aslama wajah nyagakeun ka Gusti rek dikumahakeun nyagakeun nampi ka Gusti kitu hatena teh ka Gusti Allah. Geus kumaha Allah we nya turut kana aturan Allah. Rek amis, rek pahit, rek peuheur ieu datangna ti Allah ditampi Gusti. Dilaksanakeun, diperjuangkeun nu kitu bakal kengeng di akhiratna sawarga Allah. Kaduana di dunia jeung di akhiratna eta jalma moal panggih jeung kakeung dina urusan dunia, moal panggih kakeung kasedih ke di akhirat. Nah, mudah-mudahannya sadena sing kabagean. Sing jadi jalma-jalma nu tunduk patuh kana aturan Allah. Sing jadi jalma-jalma nu nyaan iman ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.